Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo sahabat Bawaslu. Selamat datang kembali di podcast Bawas Santai, buka wawasan tentang demokrasi. Di podcast edisi spesial ini, saya sudah memegang sebuah buku, Wasit Demokrasi, Cerita dan Gagasan Penguatan Pengawas Pemilu. Produk dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di mana karya ilmiah di dalamnya ini adalah karya dari penggawa-penggawa Bawaslu Kabupaten Semarang yang telah diakui dan juga dimuat di dalam buku tersebut. Saya Maharapnya Karuna Anggani yang akan membersamai sahabat Bawaslu untuk mengupas tuntas 4 isu krusial di dalam buku Wasit Demokrasi ini. Tanpa berlama lagi, mari kita sapa terlebih dahulu ada penulis hebat kita ya. The first one ada Pak Agus Yanto, SPSH, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Kemudian the second is Ibu Umi Nuamah, SPD, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. The third is Pak Nurkus Budiantono, SH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. And the last is Mas Nur M. Nasyar, SIP, Staf Bawaslu Kabupaten Semarang. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya pastikan dulu kondisi Bapak Ibu sekalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat melihat sekarang sudah memasuki musim pancaroba. Langsung saja kita mengawali dari Pak Agus terlebih dahulu. Ya. Baik, Pak Agus, lewat artikel Bapak yang berjudul Tenggang Waktu Penanganan Pelanggaran Antara Pemilu dan Pilkada, sebuah kendala penegakan hukum, itu diakhiri dengan tanda tanya. Boleh di-spill sedikit Pak, sebenarnya apa sih perbedaan tenggat waktu yang dimaksud dan kenapa hal itu jadi masalah di lapangan? Ya, mungkin bisa sedikit saya ceritakan ya tulisan saya ya. Baik. Memang saya mengambil tema itu karena kita tahu di Bawaslu itu sebenarnya mahkotanya adalah kewenangan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa. Jadi Bawaslu hadir tidak hanya pengawasan. Sehingga saya ambil tema itu karena itu sangat krusial berkaitan dengan kewenangan atau core business kita yang utama. Nah, kita lihat di pemilu dan pilkada itu ada perbedaan tentang waktu penanganan pelanggaran. Kalau di pemilu itu 7 hari dan bisa diperpanjang sampai 14 hari kalau diperlukan. Jadi praktisnya bisa 14 hari. Tapi di pilkada itu berbeda, cuman sedikit waktunya, jadi 3+2. Bahasanya itu kalau di pasal yang ada di undang-undang pilkada itu 3 hari. Kemudian kalau ada kebutuhan untuk minta keterangan tambahan, itu ada tambahan waktu 2 hari, 3+2, jadi 5. 5 hari ya Pak ya? Singkat sekali. Tapi itu kan ini sangat sempit ya, sehingga saya kasih tanda tanya kendala itu ya, mau jadi kendala mau jadi tantangan kan gitu. Begitu. Kalau Jadi kita tanda tanya ya Pak ya. Kita sih sebagai penyelenggara ya kita ambil sebagai tantangan. 3+2 itu pendek. Jadi kalau di pemilunya relatif nggak ada masalah ya. 14 hari itu ya agak logis lah untuk menangani suatu perkara. Jadi dikatakan cukup ya Pak? Iya, di Polres itu juga 14 hari. Lumayan lah waktunya besar. Tapi yang 3+2 ini yang memang bisa jadi menjadi kendala kalau kita kurang cakap ya dalam menangani perkara. Karena 3 hari itu di pilkada untuk proses pemeriksaan saja sangat tidak cukup sebenarnya. Karena ada prosedur administrasi kan, misalnya kita mau memanggil seseorang untuk minta keterangan harus sampaikan surat undangan dulu kan. Undangan disampaikan misalnya 1 hari sebelumnya, sekarang kita kasih kirim undangan untuk besok pemeriksaan. Besok itu sudah hari kedua. Kalau nggak datang berarti kita undang lagi 1 kali, undangnya besok. Datangnya harus sudah hari ketiga kan gitu. Padahal yang diundang itu kan banyak. Sehingga itu sangat tidak cukup. Dan tambahan 2 hari itu kan hanya untuk pelapor. Jadi kalau di pemilu kan nggak tulis begitu, tapi di pilkada ini apabila diperlukan keterangan tambahan dari pelapor itu ditambah 2 hari lagi. Bagaimana kalau tidak melaporkan jadi masalah? Padahal kita butuhnya keterangan tambahan itu biasanya dari saksi-saksi. Bukan hanya dari pelapor saja ya Pak ya? Itu dari pelapor itu cukup 1 kali biasanya sudah cukup. Kita minta keterangan dari pelapor. Nah, yang lain-lain itu yang butuh, tapi nggak ada kesempatannya. 3+2 itu praktis yang bisa dimanfaatkan sebenarnya hanya 3 hari.
Jadi pendeknya seperti itu ya pilkada. Kondisinya sangat singkat ya Pak yang Iya. berada ya. Berarti Bawaslu tetap harus dituntut untuk tetap kerja optimal. Strategi Iya. apa sih yang Pak Agus rekomendasikan dan ke depan harapan Bapak terkait regulasi ini seperti apa? Ya, jadi karena kita hanya melaksanakan undang-undang dan undang-undangnya sudah seperti itu ya mau nggak mau kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Sehingga perlu strategi ya. 3 hari itu gimana caranya kita bisa manfaatkan secara optimal ya. Misalnya dengan cara jemput bola misalnya kita undang nggak hadir, yang pertama bisa kita minta keterangan di tempat gitu. Kemudian kita juga bisa minta keterangan kesamaan ya, atau sekian orang kita minta kesamaan di kantor atau mungkin dari yang di tempat juga ada kita bentuk tim kualifikasi, mungkin beberapa tim itu suatu kali pemeriksaan misalnya bisa bersamaan buka 2 meja dan ini nggak efektif untuk kita mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh 2 alat bukti di waktu yang hanya 3 hari. Yang singkat Strateginya itu antara lain untuk tim klarifikasi, terus pemeriksaan bersama-sama beberapa tim, bisa juga sebut pula pemeriksaan di tempat. Oh, sudah dicatat ya Pak. Berarti kuncinya ada di waktu itu tadi dan bagaimana mengaturnya. Terima kasih sekali Pak Agus. Time is truly such a valuable asset ya Pak. Kunci itu sangat penting di sini. Kalau tadi kita udah bahas tentang pelanggaran, kita geser ke topik yang nggak kalah penting, yaitu ada sengketa antar peserta pemilu. Kita ngobrol bareng Bu Umi, Bu Ahmad, Bu Umi, di artikel yang Ibu tulis mengenai efektivitas strategi penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Boleh diceritakan proses di Pilkada 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Semarang pernah menangani sengketa soal alat peraga yang saling menutupi ya Bu ya? Oke. Itu bagaimana sih Bu Bawaslu bisa menyelesaikannya dengan cepat tanpa konflik panjang? Terima kasih Mbak Rona. Menarik sebetulnya kalau kita bicara soal penyelesaian sengketa. Karena sebenarnya kan kalau mungkin masyarakat tahu ya bahwa Bawaslu itu tugasnya adalah ngawasi aja itu, ngawasi pemilu. Tapi ada tugas penting juga dalam proses pemilu itu ada penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau kita lihat di Undang-Undang 7 di pasal 466 bahwa ada yang namanya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ada yang sengketa antar peserta pemilu ataupun pilkada kalau kita bicara pilkada. Nah, pada pemilu sebelumnya kita belum pernah yang namanya menangani sengketa Mbak. Kita sebenarnya sudah sangat siap ya. Tapi kemudian kemarin pada pilkada 2024 ya kita ada penanganan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Nah, ini kan beda ya pemilu dan pemilihan soal apa namanya, soal istilahnya. Untuk pilkada itu istilahnya kan pemilihan. Itu ada satu Mbak, saat itu tadi yang disebutkan Mbak Runa adalah adanya alat peraga kampanye yang ditutupi oleh peserta pemilihan yang lain. Wah, itu jadi masalah begitu. Kebetulan masyarakat Kabupaten Semarang itu ketika ada hal-hal yang apa namanya merasa dirugikan itu nggak terlalu ini ya dibesar-besarin begitu. Ini menurut saya keuntungan juga gitu. Keuntungan termasuk keuntungan Bawaslu. Artinya apa? Ketika kita menyelesaikan konflik itu tidak berkepanjangan. Itu keuntungan kita dari luar. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik dari Bawaslu dengan peserta pemilu itu juga menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu. Jadi ada alat peraga kampanye yang kemarin terjadi di pilkada, salah satu paslon ditutupi oleh paslon yang lain, kemudian ada salah satu tim kampanye yang kemudian menyampaikan kepada kami malam-malam begitu. Kalau kita secara prosedural, oh jenengan harus datang ke kantor untuk mengisi form DPP-nya, maka itu nggak akan selesai. Jadi tidak dilakukan secara prosedural, kita lakukan secara substansinya. Yang penting sengketanya selesai dulu. Soal prosedur dalam pengisian form kemudian pelaporan itu kita lakukan setelah substansi dari sengketa itu selesai gitu. Disusulkan ya? Ya disusulkan pada hari berikutnya. Jadi pada saat itu kemudian kita komunikasikan, kita perintahkan kepada Panwascam karena Panwascam memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa. Setelah kita berikan mandat, kita berikan kewenangan pada Panwascam untuk mengkomunikasikan dengan partai politik yang ada di bawah saat itu, dikomunikasikan
akhirnya komunikasinya bisa selesai gitu, dan akhirnya alat peraganya yang tadi menutupi dipindah ke sebelah. Jadi nggak terlalu ribet yang harus kemudian catat dulu, kemudian nanti kita pertemukan langsung dulu, tidak. Kita manfaatkan teknologi dengan dengan teknologi yang ada, dikomunikasikan, ternyata bisa. Nah, ini salah satu strategi saya rasa di tulisan saya itu, strategi bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu jangan hanya berkutat pada prosedural aja, tetapi bagaimana substansi sengketa itu selesai, baru kemudian prosedur secara tertulisnya yang kemudian kita susulkan begitu. Catat berarti pendekatannya substansinya selesaikan baru prosedur. Iya, betul. Jangan dibalik-balik. Kalau kita nanti substansi prosedurnya yang kita kedepankan, maka sebenarnya substansi persoalannya nggak selesai. Iya, kita ribet di administrasi, nanti malah tambah rame, ya. Ini kenapa Bawaslu kok nggak hadir-hadir gitu kan? Karena hanya administrasinya, padahal saya rasa itu persoalan kecil yang dengan mudah, dengan musyawarah acara cepat itu bisa kita lakukan. Karena dalam penyelesaian sengketa ini, sengketa antar peserta pemilihan itu dilakukan pada saat jadinya kejadian. Jadi pada hari yang sama begitu. Kecuali ketika misalnya letak geografisnya yang susah, komunikasinya yang memang tidak bisa begitu ya, atau karena ada kondisi khusus, itu diberi waktu oleh regulasi itu 3 hari. Tapi kalau tidak ada persoalan itu, ya pada hari yang sama. Saat itu terjadi malam hari, kita selesaikan. Perlu dicatat ya ini ya. Berarti lebih ke prosedurnya nanti dulu. Yang penting substansinya ya, dulu. Itu yang saya tulis. Iya. Dari hasil pengalaman kemarin. Oh gitu. Wah, ini sangat perlu dinotis ya. Bu Umi menyinggung juga tentang skill pemimpin musyawarah. Seperti yang sudah disebutkan, musyawarah acara cepat dalam penyelesaian sengketa proses baik pemilu maupun pemilihan. Menurut Bu Umi, skill apa sih Bu yang paling dibutuhkan dan bagaimana tips untuk mempertahankannya? Memang tidak mudah, Mbak, apalagi kalau kita bicara skill di tingkat kecamatan ya, karena untuk yang sengketa antar peserta itu, kalau sengketa antar peserta itu namanya musyawarah acara cepat. Kalau kemudian di sengketa antar peserta di penyelenggara pemilu itu yang harus dimiliki oleh pimpinan musyawarah itu ada yang disebut dengan mediasi dan adjudikasi. Nah, yang kemarin terjadi pada pemilu pilkada itu kan musyawarah acara cepat. Ini hampir mirip dengan mediasi sebetulnya, tidak jauh-jauh dari mediasi. Ada beberapa skill keterampilan yang harus dimiliki oleh pimpinan musyawarah. Dalam hal ini adalah pengawas baik di tingkat kecamatan ataupun Bawaslu gitu ya. Karena Bawaslu ini kalau yang sengketa antar peserta pemilihan atau pemilu itu kan bisa dimandatkan ke Panwascam. Tapi kalau mediasi adjudikasi itu hanya ada di kabupaten. Kabupaten itu yang paling bawah gitu. Nah, saya rasa ada 4 skill yang harus disiapkan. Yang pertama adalah skill ada yang namanya interpersonal. Apa itu interpersonal? Jadi komunikasi yang baik antara pimpinan musyawarah dengan dengan yang diajak musyawarah, baik itu pemohon ataupun termohonnya. Jadi ada komunikasi yang baik begitu. Itu harus ada skill itu. Kalau kita tidak punya skill itu, bagaimana kemudian mengkomunikasikan? Bisa menyelesaikan. Iya, bisa menyelesaikan kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Yang kedua, saya rasa yang perlu disiapkan adalah memahami alur di dalam musyawarah acara cepat. Jangan sampai kita memimpin musyawarah acara cepat tapi tidak tahu alurnya. Habis ini saya ngapain ya? Urut-urutannya bagaimana ya? Sampai kemudian kalau misalnya nanti tidak terjadi kesepakatan bersama, apa yang harus dilakukan? Harus tahu alur urutannya. Iya, ini saya rasa bisa dipelajari, kemudian disiapkan oleh pemimpin. Skill itu kan bisa dipelajari. Iya. Ya. Bisa diasah ya. Bisa diasah, betul. Jadi siapapun sebetulnya punya latar belakang pendidikan apapun, ketika memang mau belajar, pasti nanti akan menguasai itu. Dan itu juga jam terbang juga sih. Oh iya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui peraturan perundang-undangan penting. Sebagai pengawas pemilu yang tadi tugasnya tidak hanya ngawasi tapi juga harus menyelesaikan persoalan. Itu sebenarnya agak-agak susah ya Mbak, ngawasi, tapi ternyata ketika kita menjadi mediator atau kita menjadi pemimpin musyawarah itu harus
tahu apa namanya peraturan perundang-undangannya. Nah ini yang ketiga ini penting, harus mengetahui peraturan perundang-undangan. Karena apa? Kalau tidak menguasai ini, padahal ketika kita membuat keputusan, nanti misalnya tidak terjadi kesepakatan, atau misalnya terjadi kesepakatan, atau nanti putusan ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Walaupun misalnya sama-sama sepakat, tapi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Berarti kan harus menguasai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah etik, harus dikuasai oleh pemimpin, harus memiliki etika yang baik, tahu caranya begitu. Jadi tidak merasa bahwa karena saya ini adalah seorang pimpinan musyawarah kemudian semangat. Saya rasa itu yang diperlukan atau skill diperlukan oleh pimpinan musyawarah, atau kalau nanti di dalam adjudikasi ada mediator atau adjudicator. Baik, terima kasih Bu Umi. So inspiring, penjelasannya sangat mudah dipahami dan sangat terinci. Skill seperti itu ya Bu perannya, dan harus memahami seperti apa skill yang harus dimiliki di dalam penyelesaian sengketa. Oke, kita beralih dulu ke Pak Nurkus untuk membahas topik yang menarik berikutnya. Pak Nurkus menulis artikel yang berjudul Tantangan Menggerakkan Warga untuk Melapor Dugaan Pelanggaran. Ini erat kaitannya dengan cyber Bawaslu ya Pak ya. Kalau kita bicara soal melapor dugaan pelanggaran, sebenarnya warga itu sudah punya hak secara hukum ya Pak. Tapi nyatanya laporan yang masuk ke Bawaslu itu sedikit. Kalau menurut Pak Nurkus sendiri, kenapa masih ada gap yang cukup besar baik aturan maupun praktiknya? Di buku saya menulis terkait tadi ya, kenapa ada kesenjangan terkait kurangnya pelaporan masyarakat. Jadi secara normatif sebenarnya Bawaslu menyediakan ruang yang seluas-luasnya melalui peraturan yang dibuat Bawaslu nomor 7 tahun 2022 dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang hak masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Hanya saja, masyarakat terkesan bahwa tidak berani atau takut untuk melapor. Kenapa itu? Hambatannya saya mengacu pada tiga faktor. Yang pertama adalah hambatan struktural. Di mana hambatan struktural di situ adalah adanya aturan utamanya dalam pelanggaran pemilu seperti di jurus Pak Ketua Agus, yaitu terkait waktu pelanggaran yang sedikit atau singkat. Jadi yang di pilkada utamanya 3+2. Jadi ini akan menjadikan kita sebagai pengawas pemilu atau Bawaslu dan melaporkan pelanggaran itu harus efektif, efisien, berkejaran dengan waktu agar pelanggaran yang masuk itu biar segera diselesaikan. Kemudian yang faktor kedua adalah hambatan secara kultural, di mana budaya patronase, di mana budaya patronase adalah budaya ketergantungan antara penguasa atau elit politik dengan masyarakat. Yang umum terjadi di kepemiluan bahwa penguasa atau elit itu memberikan sesuatu kepada masyarakat atau kepada klien untuk ditukar, jadi loyalitas atau suara ditukar dengan sumber daya, baik itu jabatan maupun uang atau fasilitas. Nah ini yang akhirnya itu menimbulkan yang muncul namanya money politik. Dan ini sangat susah sekali kita menganalisa atau mencari akarnya. Kemudian yang ketiga adalah hambatan psikologis ini yang dominan, di mana masyarakat itu punya rasa takut pada elit penguasa atau public figure, sehingga kalau mau melaporkan nanti khawatir untuk diancam atau diintimidasi sehingga tidak berani. Ada tiga umum. Baik, Pak. Supaya warga lebih berani melapor lagi, kalau dari point of view-nya Bawaslu nih Pak, kira-kira apa sih yang paling penting disiapkan dan langkah yang perlu dilakukan? Ya, sebenarnya Bawaslu kita sudah dari ketiga Bawaslu sudah seringkali melaksanakan antisipasi itu dengan melakukan sosialisasi yang masif. Kemudian juga edukasi politik kepada masyarakat.
yaitu terkait teknik atau mekanisme penanganan pelanggaran, kemudian bagaimana cara melaporkannya. Tetapi memang kembali lagi pada masyarakat. Masyarakat itu kita harus berani untuk meningkatkan kesadarannya sehingga bisa berani melapor ke kita. Dan juga yang tak kalah penting, kita juga harus menggandeng dengan LPSK, lembaga LPSK, di mana pelapor yang berani melapor kita berikan perlindungan dan juga pendampingan secara hukum oleh LPSK, sehingga pelapor dijamin keamanannya, sehingga pelaporan yang pelanggaran yang dilaporkan akan kita tangani dengan baik, menghasilkan suatu keputusan baik, sehingga masyarakat juga tidak akan terimbas oleh keputusan lapor yang diberikan. Baik, berarti butuh pendampingan dan juga butuh perlindungan ya Pak ya pada masyarakat agar rasa takutnya itu bisa terminimalisir atau hilang sekaligus ya. Terima kasih Pak Markus, ini menarik sekali ya. Intinya laporan itu butuh ekosistem yang suportif ya Pak. Betul. Oke, last but not the least, di tengah arus digitalisasi, Mas Nasyar juga menotis pentingnya sistem informasi dengan artikelnya kompleksitas sistem informasi pengawasan, integrasi jadi solusi terbarukan. Mas Nasyar di pemilu 2024 itu kan menggunakan banyak sekali aplikasi ya. Betul. Ada Sigap Lapor, Siwaslu, SIPS, dan juga aplikasi Siap. Dan semuanya berjalan sendiri-sendiri. Kalau dari pengalaman Mas Nasyar sebagai staf, dampak nyata terhadap kerja pengawas itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Luna. Sebelumnya judul saya kan tadi kan kompleksitas ya. Betul. Kompleksitas itu kan mesti mempunyai efek, entah itu efek positif atau efek negatif. Makanya saya coba merangkum dalam dampak positifnya terlebih dahulu ya. Baik. Bawaslu itu kan sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu itu sebenarnya kan juga mengikuti langkah kerja teknis yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi KPU membuat apa, kita juga harus membuat apa, karena sebagai bentuk sanding atau alat kontrol kami sebagai divisi atau jajaran pengawas. Nah, pada saat PKPU 3 2022 itu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu terbentuk, maka kemudian secara sadar atau secara kelembagaan konstruksi hukum kelembagaannya itu, Bawaslu kemudian menginisiasi tahapan yang sudah dicanangkan oleh KPU seperti ini, berarti Bawaslu juga harus membuat seperti ini. Maka menyesuaikan seperti itu. Jadi kemudian Bawaslu secara revolusioner, saya bilang revolusioner karena sistem informasi ini mempunyai daya manfaat yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa karena masing-masing dari tingkatan itu mempunyai aksesibilitas yang tinggi di situ. Karena kita semua, karena sudah berbasis teknologi informasi, kita bisa mengakses data itu secara cepat, efektif, efisien, dan terbuka, otomatis terbuka. Karena kita juga semuanya bisa mengakses itu. Saya bisa, Mbak Runa bisa, pimpinan juga bisa, seperti itu. Namun karena proses sistem informasi tersebut harus berkejaran dengan tahapan dan harus berkejaran dengan event-event yang ada di Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi, sehingga kegiatan kita dalam hal multitasking atau bekerja dalam hal kerumitan itu menjadi semakin rumit justru. Menyulitkan kita untuk wah kita harus mengerjakan ini tapi harus ada sistem informasi ini dan karena basis dari sistem informasi tersebut hanya satu username, satu password, satu akun ya. Tapi itu berjalan dengan divisinya masing-masing. Dia tidak berjalan secara tidak terintegrasi. Jadi ketika contohnya kita ambil seperti ini. Salah satu staf kita yang berangkat dalam perjalanan dinas atau mungkin ada pengawasan di lapangan. Kemudian setelah itu otomatis kan beban dia untuk mengelola sistem informasi kan terlepas. Nah, proses pentransferan ilmu itu kepada teman-teman itu menjadi sangat berkurang karena satu terbentur tahapan yang sangat padat, kemudian jadwal yang sangat rigid di situ, sehingga proses transfer yang kurang menyulitkan kita untuk kita harus ngapain kalau orang itu tuh harus pergi dari sini dalam hal pengawasan dan sebagainya. Jadi proses seperti itu yang mungkin membuat kami selain dari manfaat yang sudah banyak tadi justru semakin membuat kami menyulitkan karena seperti bisa bermata dua seperti itu. Terkadang bisa memudahkan dalam hal kecepatan akses, terkadang juga melemahkan kita dalam hal mengakses data tersebut gitu. Jadi proses multitasking dan intelektual orang kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin SDM-nya berlebih, ada yang mungkin SDM-nya kurang. Oke, kalau kita bicara SDM berlebih, mungkin kita berlebih. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, di sisi Indonesia Timur dan sebagainya, atau teman-teman kita yang masih
belum satker atau belum masih dalam proses UKM, itu sumber dananya 1 atau 2 atau mungkin kurang dari 10 orang gitu. Sangat terbatas gitu. Bahkan potensinya adalah orang tersebut bisa memegang beberapa sistem informasi aplikasi. Nah, kemudian kan risikonya adalah ketika dia harus pergi dalam hal pengawasan dan sebagainya, tidak ada backupnya yang menyebabkan keterlambatan informasi data dari kota A, kota B, kota B. Itu yang membuat kita atau saya berpikir, perlu nih harus ada kanalisasi dalam satu akun, satu username, satu password untuk satu lembaga, agar nantinya apabila orang yang diberikan aman person in charge-nya tahapan itu sedang melaksanakan kegiatan, kita tidak perlu warawiri untuk memberi WhatsApp dan sebagainya berkabar, saya minta akunnya dong, saya minta passwordnya, gimana caranya untuk info dan sebagainya, seperti itu. Kemudahan mengaksesnya. Dan multitasking kita pasti akan meningkat seiring dengan terintegrasinya sistem informasi tersebut. Jadi Mas Nasya menekankan pada kanalisasi ya, harapannya agar nanti ke depan bisa lebih mudah dalam mengakses. Betul sekali. Mas Nasya juga punya gagasan soal integrasi kanalisasi tadi ya. Satu pintu, satu akun, satu username, dan satu password. Boleh dijelasin nggak sih Mas, visinya seperti apa dan harapan terbesar kalau ide ini benar-benar akan terwujud? Kalau ide ini sebenarnya saya tidak menginisiasi secara pribadi ya, karena memang sebelumnya Bawaslu RI itu pernah menelurkan dan meresmikan sebuah aplikasi yang berbasis integrasi. Jadi Bawaslu pernah meluncurkan yang namanya Bawaslu Super Apps. Jadi Bawaslu Super Apps itu seperti rumah besar, di mana dalam rumah besar itu ada beberapa pintu yang bisa kita akses. Saya meyakini sebenarnya bermanfaat banget aplikasi tersebut, karena sudah satu pintu, kita tidak harus memikirkan akun PP apa, akun HPS apa, akun P2H apa gitu, karena satu akun itu kita bisa mengetahui semua gitu. Cuman memang berjalannya waktu tidak bisa sesuai dengan rencana yang kita harapkan, maka mungkin harus ada sedikit modifikasi yang harus diterbitkan, misalnya dengan adanya kanalisasi ini, misalnya username satu akun satu password, tapi tidak perlu ada rumah. Jadi diakses langsung masuk, mau sistem apa, mau pengawasan, mau pelanggaran, mau hukum dan sebagainya, langsung masuk. Jadi tidak perlu harus ada rumah lagi di dalamnya. Cukup rumah besarnya saja, tidak perlu ada rumah lagi. Maka teman-teman mesti secara sadar dan secara kognitifnya mereka akan, caranya begini gitu. Jadi user friendly lah di situ. Tentu harapannya dengan adanya kanalisasi yang lebih memudahkan dan user friendly itu jelas membuat kemauan kita untuk mengerjakan melalui teknik informasi tersebut semakin mudah. Kita mengakses semakin mudah, kemudian kita melaporkan kepada pimpinan semakin mudah, kemudian kita juga mempertanggungjawabkan kepada atasan kita, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, lebih transparan, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harapan saya pribadi juga dengan adanya itu memudahkan kami semua di bawah ketika tahapan bergulir secara cepat, secara padat, secara berkejaring waktu, kita bisa menyesuaikan kemauannya dari pimpinan dan sebagainya dengan cukup mudah. Seperti itu Mbak Runa. Sekali, jawabannya sangat rinci dan jelas. Integrasi itu memang kunci efisiensi ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Nasya. This insight is so precious. Luar biasa sekali, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan, menginspirasi dan memberikan gambaran nyata tentang kerja pengawasan pemilu yang efektif itu seperti ini. Karena demokrasi itu bukan hanya urusan penyelenggara saja, tapi juga urusan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan Bawaslu hadir sebagai wasit yang berusaha keras memastikan semuanya berjalan dengan jujur. Terima kasih banyak untuk wasit demokrasi. Betul sekali, wasit demokrasi ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk Pak Agus, untuk Bumi, untuk Pak Nurkus dan Mas Nasyar yang sudah berbagi pengalaman dan wawasannya hari ini. Kami juga berterima kasih untuk sahabat Bawaslu yang stay tune hingga akhir. Saya Maharamia Korona Anggani mohon pamit undur diri. Tetap awasi, tetap peduli bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.